Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang ke-13. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, membahas, dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk menghidupi dan mengerjakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum, suatu anugerah yang diberikan kepada semua orang. Bisa dipelajari dari berbagai sumber, terdiri dari hati nurani, intelektualitas atau logika, fisik, alam semesta. Siapapun akan diberikan anugerah umum ini. Siapa yang ingin lebih maju harus bekerja lebih keras. Siapa yang ingin mendapatkan hasil lebih banyak harus bekerja lebih keras dalam mengisi anugerah umum ini. Tetapi ada yang namanya anugerah khusus. Suatu anugerah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita akan mempelajari tentang anugerah khusus ini yang sudah diberikan kepada kita semua. Tema pada episode kali ini adalah antara vaksin dan antikris. Bersyukur kepada Tuhan, negara kita sudah memulai program vaksinasi nasional. Suatu langkah yang sangat positif untuk memutus rantai penyebaran dan penularan virus COVID-19. Sekaligus menanggulangi dan mengatasi wabah pandemi virus corona. Tapi seiring dengan itu juga timbul berbagai macam polemik mengenai vaksin ini. Tidak terkecuali di dunia kekristenan, di kalangan kekristenan. Maka pada episode kali ini kita akan membahas khusus tentang polemik yang terjadi di kalangan Kristen tentang vaksinasi ini. Di mana ada beberapa pihak yang menghubung-hubungkan antara vaksin dengan antikris. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas dan memikirkannya. Apakah ada hubungan antara vaksin dengan antikris? Kita mohon pencerahan dari Roh Kudus agar apa yang kita pelajari, kita bahas dan kita pikirkan bisa mencerahkan kita semua dan bisa mengarahkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapi tentang vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Definisi vaksin. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari virus atau penyakit tertentu. Jadi vaksin adalah satu zat yang dibuat untuk merangsang atau menciptakan kekebalan dalam tubuh manusia. Jadi orang yang divaksin maka akan menjadi kebal terhadap penyakit tertentu atau virus tertentu, termasuk virus COVID-19. Tentu ini adalah suatu hal yang positif, di mana dengan menjadi kebal maka akan menciptakan, menghindari virus atau wabah yang saat ini sedang merebak, sehingga kita bisa menanggulangi dan mengatasinya sedikit demi sedikit agar kondisi negara yang terpuruk akibat terdampak wabah atau pandemi dari virus corona ini bisa sedikit demi sedikit mulai pulih ke kondisi yang normal. Definisi antikris. Antikris adalah suatu kuasa dengan segala macam caranya yang akan melawan, merusak, menganiaya, menyesatkan, dan membinasakan para murid-murid Kristus di dunia. Kitab suci memang sudah menuliskan bahwa ada antikris, itu suatu kuasa yang bertentangan dengan kerajaan sorga, yang bertentangan dengan Kristus. Suatu kuasa yang ingin melawan, merusak, menganiaya, menyesatkan, bahkan membinasakan para murid-murid Kristus di dunia ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah vaksin berhubungan dengan antikris? Ini adalah polemik yang saat ini mulai berkembang. Apakah ada vaksin atau apakah vaksin berhubungan dengan antikris? Maka di episode kali ini kita akan coba membahasnya dan kita akan coba memikirkannya.
Kita akan masuk secara bertahap dan secara perlahan-lahan. Dasar pembahasan kita adalah dari kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Kita akan membacanya secara seksama. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Perlu kita ketahui, kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus, di mana Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan sewaktu berada di Pulau Patmos di saat dia sedang mengalami masa pembuangan. Kitab Wahyu ini ditulis penuh dengan gaya bahasa metafora. Artinya, kitab Wahyu penulisannya dipenuhi dengan kiasan-kiasan yang memiliki makna-makna kiasan atau filosofi-filosofi rohani. Jadi dalam memahami kitab Wahyu ini, kita tidak dapat menafsirkannya secara hurufiah, karena seperti sudah kita bahas, kitab Wahyu ini dipenuhi dengan kiasan-kiasan, sehingga dalam memahami filosofi-filosofi rohaninya, kita harus memahaminya dengan seksama. Kita harus minta pencerahan dari Roh Kudus untuk dapat memahaminya secara benar dan tepat, apa maksud dari ayat per ayat, agar tidak terjadi salah tafsir yang menyesatkan. Maka dari dalam kesempatan ini kita akan coba membahasnya dan mengupasnya sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan agar kita bisa mendapatkan pencerahan. Kita mohon pencerahan dari Roh Kudus agar kita semua bisa dapat mengerti dan memahaminya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Seperti sudah kita bahas, bahwa kitab Wahyu berisi kiasan-kiasan karena ditulis dengan gaya bahasa metafora. 90% lebih penulisan di kitab Wahyu digunakan atau menggunakan gaya bahasa metafora yang berarti bahwa semua penulisannya banyak berisi tentang kiasan-kiasan, yaitu filosofi rohani. Maka dalam menafsirkan ayat per ayat, kita tidak bisa menafsirkannya secara hurufiah. Begitupun dengan ayat yang ini. Kata-kata diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, kita tidak bisa menafsirkannya secara hurufiah. Maksud dari ayat ini adalah tangan kanan dalam filosofi rohani berarti adalah suatu perbuatan manusia. Tangan kanan bukan berarti tangan kanan secara fisik, tetapi tangan kanan di sini berarti adalah perbuatan dari manusia. Lalu dahi yang dimaksud di sini bukan dahi secara fisik, tapi yang dimaksud adalah suatu pemikiran atau pola pemikiran atau paradigma atau mindset dari manusia. Jadi kalau kita tafsirkan secara filosofi rohani, maka diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, maksudnya adalah Antikris atau iblis atau Satan akan memberikan pengaruh, akan memberikan pola pikir, mindset kepada manusia-manusia yang ada di dunia ini supaya berpikir seperti dunia yang sudah berdosa ini. Sehingga dari pemikiran-pemikiran yang berdosa itu
akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang berdosa juga, yang pada akhirnya akan menuntun setiap manusia kepada kebinasaan kekal. Jadi, tanda pada tangan kanan atau pada dahi bukan berarti secara hurufiah tangan kita akan diberikan chip atau barcode dan sebagainya, dan di dahi kita pun akan diberikan chip atau barcode dan sebagainya. Tetapi maksudnya adalah, filosofi rohaninya adalah, Antikris akan terus berusaha memasukkan pemikirannya, pengaruhnya, kuasanya ke dalam pikiran manusia, merasuk ke dalam pikiran manusia supaya berpikir seperti dunia ini yang sudah berdosa. Bagaimana kita diajak untuk menikmati dunia, bahkan mencintai dunia yang sudah berdosa ini. Sehingga kalau pikiran kita sudah dikuasai dan dirasuk oleh pikiran dunia yang sudah berdosa, maka tentu pasti akan menghasilkan atau membuahkan perbuatan-perbuatan tangan yang berdosa juga. Semua perbuatan-perbuatan manusia yang pikirannya sudah dirasuk atau sudah dikuasai oleh pemikiran dunia yang berdosa, maka perbuatan tangannya pasti akan perbuatan-perbuatan dunia yang berdosa juga. Jadi maksud dari ayat ini adalah Antikris akan meniupkan atau memasukkan pengaruh kuasanya, merasuk ke dalam pikiran manusia, sehingga mindset manusia adalah terus menikmati dunia ini, dunia yang sudah berdosa ini, sehingga membuahkan perbuatan-perbuatan tangan yang berdosa. Inilah yang harus kita sebagai orang percaya untuk mewaspadainya. Maka kita harus terus-menerus memohon belas kasihan dari Tuhan, mohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, agar kita tidak terpengaruh oleh pola pemikiran dunia yang sudah berdosa ini, agar kita selalu diberi kekuatan oleh Tuhan supaya bisa berpikir seperti pikiran Kristus, sehingga apa yang membuat perbuatan tangan kita, buah dari perbuatan kita adalah buah-buah roh, buah-buah dari pemikiran kita yang seperti Kristus, bukan seperti hasil dari pemikiran dunia yang sudah berdosa ini. Satu-satunya jalan adalah kita harus memohon belas kasihan dari Tuhan, agar Roh Kudus terus menuntun dan mengarahkan kita terus sampai akhir garis pertandingan iman kita. Berikutnya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Seperti yang sebelumnya, ayat ini pun sama, yaitu ditulis dengan makna kiasan. Dalam memahaminya, dalam menafsirkannya, kita harus bisa atau kita memahaminya dengan filosofi rohani. Maksud di sini adalah tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Artinya adalah setiap manusia, termasuk orang percaya, akan sulit sekali kalau tidak mengikuti apa yang sudah ada di dunia yang sudah berdosa ini. Tidak mengikuti pemikiran atau pola pikiran yang sudah dikembangkan di dunia yang sudah berdosa ini, artinya kita akan melawan arus. Dengan melawan arus, kita akan sulitan sekali. Bahkan untuk sekedar bertahan akan sulit sekali. Karena semua sudah di set up seperti yang diinginkan oleh sang Antikris, yaitu semua harus seperti pikiran manusia, pikiran dunia. Semuanya harus duniawi, supaya menghasilkan atau membuahkan perbuatan-perbuatan yang duniawi juga, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan kerajaan sorga. Itulah tujuan dari sang Antikris atau kuasa dari Antikris ini. Setiap manusia akan sulit, tidak seorang pun bisa membeli atau menjual. Artinya semua orang akan sulit sekali kalau tidak berpikir atau tidak bertindak sama seperti dunia ini. Akan terjepit, akan kesulitan. Maka kita sebagai orang percaya
harus terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan, penghiburan, dan pencerahan dari Tuhan, supaya kita bisa survive dengan melawan arus. Kita bisa survive dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang diinginkan oleh sang Antikris adalah semua orang akan menjadi serupa seperti dunia ini, supaya ujungnya semua orang akan binasa. Tetapi dengan belas kasihan Tuhan, kita mohon kekuatan, kita mohon penghiburan dari Tuhan agar kita bisa survive dari kesulitan yang sangat besar ini. Berikutnya, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ayat yang ke-18 pun sama, yaitu mengandung makna kiasan. Maksud dari bilangan 666 adalah, dalam budaya Israel atau Yahudi, angka 7 adalah angka yang sempurna. Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari. Lalu pada hari yang ke-7 Tuhan menguduskannya, yaitu hari Sabat. Jadi angka 7 adalah, di dalam kitab suci itu mengandung kiasan kekudusan dan kesempurnaan dari Sang Pencipta, dari Tuhan Sang Pencipta. 666 adalah bilangan manusia. Artinya, bilangan 666 ini tidak akan pernah bisa menyamai atau bahkan melampaui dari kuasa dari Tuhan. Jadi, kita tidak perlu khawatir atau kita tidak perlu takut. Karena sehebat apapun, sekuat apapun kuasa itu, tetap tidak lebih besar dari kuasa Tuhan, dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita orang-orang percaya. Karena dari simbol ini 666 tidak akan pernah sampai seperti angka 7 yang sempurna, sampai kapanpun. Kuasa yang ada di dalam kita, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, jauh lebih besar dari kuasa dunia ini. Yang penting kita sebagai orang percaya adalah memohon kebijaksanaan dari Tuhan, memohon kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan, agar kita terus diberikan kekuatan, agar kita terus bisa menanggung segala penderitaan, menanggung salib yang ada di bahu kita sampai garis akhir pertandingan iman kita, supaya nama Kristus tetap dimuliakan dan kita akan mencapai keselamatan kekal karena pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Itulah pelajaran dan pembahasan kita tentang ayat-ayat di kitab Wahyu yang sering dijadikan dasar untuk menghubung-hubungkan sesuatu dengan Antikris. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita ini adalah, tanda pada tangan kanan dan dahi itu tidak berbicara tentang suatu material atau suatu benda atau suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tetapi tanda pada tangan kanan dan dahi adalah kuasa, pemikiran, pengaruh yang dimasukkan ke dalam pikiran manusia supaya berpikir seperti dunia ini yang sudah berdosa dan akhirnya membuahkan perbuatan-perbuatan yang berdosa juga, sehingga ujungnya adalah maut dan kebinasaan kekal. Sebagai orang percaya, kita harus bisa memahami ini dengan benar agar kita bisa menyikapi dan kita bisa menghadapi masa-masa di depan yang tidak mudah. Itulah pembahasan kita tentang kitab Wahyu ini. Lalu pertanyaan di awal tadi, apakah vaksin berhubungan dengan Antikris? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Sama sekali tidak berhubungan. Vaksinasi adalah suatu program dan kebijakan dari pemerintah yang sangat baik dan sangat positif. Dengan vaksinasi maka kita akan bisa memutus
penyebaran dan penularan wabah dari pandemi virus COVID-19 yang saat ini sedang merajalela. Dengan vaksinasi maka kita akan bisa menanggulangi dan bisa mengatasi wabah corona, sehingga kita juga akan bisa berpartisipasi membantu pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi negara yang saat ini sedang terpuruk karena terdampak oleh pandemi virus COVID-19 ini. Maka kita sebagai orang percaya dan kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung penuh program vaksinasi ini. Dengan divaksin, kita akan menjadi kebal terhadap virus corona. Dengan menjadi kebal, kita akan bisa melindungi keluarga kita. Kita bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi. Dan kita juga akan berpartisipasi membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi virus COVID-19 ini. Dan apabila wabah bisa ditangani, bisa diatasi, maka negara kita yang saat ini masih terpuruk karena terdampak oleh pandemi akan sedikit demi sedikit mulai pulih dan kembali ke kondisi yang normal dan lebih baik dari saat ini. Sekali lagi, kita sebagai orang percaya dan kita sebagai warga negara yang baik yang mencintai bangsa dan negara ini, mari kita dukung program vaksinasi nasional ini dengan cara bersedia untuk divaksin. Maka dengan itu kita akan berpartisipasi untuk kembali memulihkan kondisi negara yang kita cintai, bangsa Indonesia ini. Roma 13 bagian 4a. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Semoga program ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.